Oke, baik, shalom. Selamat malam bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, perkenalkan nama saya Tuna John Rinait Boho, NIM 1922511077, kelas B semester 3, program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun pelajaran 2020-2021. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori pembelajaran multikultural. Yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang syarat dengan kemajemukan. Sebagai buktinya, Indonesia tidak saja multi suku, multi etnis, multi agama, tapi juga multi budaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dan juga multikultural. Jika kita lihat dari sukunya, tentu banyak macam suku yang ada di negara kita, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang kedua, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pluralitas dan multikultural. Tentunya memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi. Dalam hal ini memungkinkan sekali untuk terjadinya konflik-konflik sosial. Tentu beberapa peristiwa yang telah terjadi di negara kita seperti konflik Ambon, konflik Poso ini merupakan contoh kekerasan dan konflik horizontal yang telah menguras energi dan merugikan tidak saya materi itu juga mengorbankan kehormatan antara sesama masyarakat Indonesia. Selain dari itu, ada juga konflik yang mengatasnamakan agama, kemudian pendidikan di pandangan sebagai lembaga. Untuk mempersiapkan generasi baru pada masa yang akan datang, tentunya generasi baru tersebut agar mampu tidak layak menurut sistem norma yang berlaku, serta maupun hidup mandiri dan menjelaskan perannya di masa yang akan datang, dan menjadi satu faktor penting mengimplementasikan multikultural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi multikultural secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragama dan majemuk. Tentunya negara Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan simbol yang mengartikan bahwa Indonesia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, kebudayaan, dan menyertaikan kemudian Indonesia yang beragam akan nilai pluralisme dan multikultural, dan harus disikapi sebagai satu ciri dan kepribadian bangsa yang majemuk serta merupakan kekayaan bangsa. Apakah konsep pendidikan multikultural? Tentu yang pertama, pada prinsip pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi memahami, menghormati dan menghargai harkat dan hak martabat manusia dimanapun dia berada. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan yang tidak mengenal sekat-sekat interaksi manusia. Pendidikan multikultural sebagai wahana pengembangan potensi pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan, pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan, etnis, suku, dan agama.
Dalam konteks Indonesia, pembicaraan tentang konsep pendidikan multikultural memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim militer Orde Baru karena hampasan rezim reformasi. Era reformasi memberikan berkah kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, tetapi juga memberikan peluang untuk meningkatkan kecenderungan primordialisme. Untuk itu perlu menerapkan paradigma terkait dengan pendidikan multikultural. Secara institusi, dalam Pasal 4 UUD nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dalam pasal ini dijelaskan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, kemajemukan bangsa. Kemudian menurut Profesor Littler, pendidikan multikultural di Indonesia yaitu memiliki 6 dimensi. Yang pertama adalah right to culture dan identitas budaya lokal sebagai manifestasi untuk jawaban tentang globalisasi. Kemudian yang kedua, kebudayaan Indonesia, yakni mewujudkan sistem nilai keindonesiaan, sistem keberagaman. Dan yang ketiga, pendidikan multikultural yang normatif, bukan sekedar deskriptif. Kemudian yang keempat, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial yakni sebagai alat untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada di antara negara kita. Kemudian yang kelima adalah pendidikan multikultural di Indonesia merupakan pedagogik baru yang tidak hanya terbatas dalam pendidikan sekolah dan yang terkait pendidikan multikultural itu bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa. Kemudian ada urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Ini yang perlu kita pahami, bahwa yang pertama untuk urgensi pendidikan multikultural di Indonesia ada empat. Yang pertama adalah dengan pendidikan multikultural berfungsi sebagai sarana alternatif untuk memecah konflik, tentunya untuk meredam konflik-konflik yang ada di kalangan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia dan pendidikan diyakini dapat menjadi solusi yang nyata bagi konflik yang disharmonis yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadinya di masyarakat secara realitas dan pluralitas. Dengan kata lain, multikultural dapat dialternatif membaca konflik sesuai budaya. Kemudian yang agar siswa tidak terbaca dari akar budayanya, tentunya dalam era globalisasi saat ini, pertemuan antara budaya sangat menjadi ancaman serius bagi anak didik, sebab peserta didik anak didik di Indonesia masa kini dalam banyak hal jauh berbeda dengan anak-anak seusianya di masa yang lalu. Berbagai budaya sudah ada di negara ini, berbaur dengan budaya-budaya asing yang kita mudah diperoleh melalui beragam contohnya seperti media sosial, televisi, internet, dan lain-lain. Tentunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memperpendek jarak dan memudahkan adanya
persatuan antara budaya. Kemudian yang ketiga, sebagai Indonesia mengembangkan kurikulum nasional, tentunya pendidikan multikultural harus dijadikan sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Yang pertama adalah filosofi kurikulum yang sesuai dengan tujuan, visi misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan yang tujuan, visi misi, fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Dan yang kedua harus mencakup nilai-nilai moral, prosedur penampilan harus dimiliki oleh generasi muda. Yang ketiga adalah teori belajar yang digunakan harus memperhatikan unsur keberagaman. Kemudian yang keempat, proses belajar harus berdasarkan cara belajar berkelompok dan bersaingan secara kelompok dalam situasi yang sulit. Dan yang terakhir adalah evaluasi digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan kepribadian setiap siswa. Kemudian yang keempat, menuju masyarakat Indonesia yang memiliki multikultural berguna Indonesia baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah masyarakat Indonesia dari poin-poin tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak bercorak masyarakat majemuk, sehingga corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa kebudayaannya, tetapi keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Terkait pendidikan multikultural mempunyai tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya. Sekian dari penjelasan singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.